Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas ya. Jadi kemarin ada yang bertanya tentang PKLM lagi, dimana PK-nya itu sering macet. Ketika di Penggiling itu macet, ya mengakibatkan itu dieselnya mati ya. Itu kasus yang sangat umum terjadi pada LM. Bahkan ini hampir semua servisan saya ya, itu keluhannya sama. LM itu keluhannya sama. Katanya itu macet ketika gabah. Ini sering terjadi dialami oleh pengguna pecah kulit pada seleb-seleb manual. Kalau untuk yang robot ya, artinya itu gabah itu terus-menerus mengalir, terus mengerus menggiling. Itu enggak kalau macet itu enggak pernah ngalami ya. Soalnya itu gabah itu nggak pernah telat. Tapi untuk penggilingan yang kelas petani itu kan gabah itu nggak terus menerus ya. Artinya itu gabah itu kadang berhenti begitu. Nah, pas berhenti gabah telat itu ketika kopling, tuas kopling itu tidak ditarik atau tidak dikendori, itu sering terjadi macet. Itu sudah umum ya. Dan itu penyakitnya pada PKLM yang menggunakan sistem pegas tarik. Nah, kemarin saya akan bahas pegas tarik dan tekan begitu. Itu salah satu kelemahannya dari pegas tarik. Nah, di sini saya akan membahas kenapa PKLM itu sering macet. Itu penyakit umum. Kemudian, bagaimana cara mengatasinya? Saya akan memberikan solusi yang dari yang mudah sampai yang terbaik ya, mas, yang gampang, lebih mudah dilakukan, dan yang lebih sulit tapi yang lebih baik begitu. Oke, kebetulan di sini saya punya PK yang masih standar ini. Nah, ini kiriman dari Pati ya, jauh-jauh dari Pati ke Boyolali, cuma ingin membuat modif menjadi PK LM Matic. Ini masih standar ini, dan ini saya jamin contoh PK yang digunakan masih macet ini. Seperti ini pasti macet. Nah, pertama saya bahas dulu kenapa ini PK ini bisa macet ya. Saya bahas terlebih dahulu. Pertama ya dari setelan setir, bekas setir ini. Kalau yang belum tahu cara menyetelnya bisa dilihat di video saya sebelumnya, sudah saya bahas bagaimana cara servis dan menyetel setelan dari setir LM gitu. Ketika sudah di-setel tetapi masih macet, maka ada penyebab yang lainnya, yaitu antara lain sebagai berikut. Pertama itu roll. Nah, penyebab macetnya pada PKLM ini adalah kondisi dari roll. Roll ini kan nanti hubungannya pada as, kemudian pada bos drum, kemudian pada laker, kemudian pada kepala kambing. Nah, itu dicek satu persatu ya, mana yang mengalami kerusakan. Intinya begini. Seharusnya ketika menggiling padi atau pecah kulit, itu PK sebelum digunakannya itu kan dikendorkan dulu, kemudian diesel dinyalakan, PK mulai bekerja. Penyetelannya adalah PK dikencangkan dulu, hingga berbunyi. Maksudnya berbunyi itu giginya berbunyi begitu. Ketika gigi sudah berbunyi, ini dikendorkan 1, 2 begitu, sehingga bunyinya itu hilang. Dalam kondisi tersebut, dalam PK yang normal ya, seharusnya roll ini sangat mepet, tetapi tidak berdempetan. Ada jarak selisih antaranya adalah sekitar 0,8 mili. Dalam kondisi normal dengan setelan seperti itu, dimasukkan gabah satu kali PK saja bisa mencapai 70% bersih. 2 kali mungkin sampai 90% bersih. Dan PK ini tidak akan macet ketika gabahnya itu
habis atau telat. Karena apa? Roll ini tidak berdempetan. Yang membuat berdempetan, yang membuat macet, yang membuat PK ini macet adalah ketika roll ini, ketika gabah habis, itu rollnya itu bergesekan begini. Roll satu dengannya itu bergesekan. Maksudnya menyentuh langsung. Itu yang membuat macet. Karena bebannya roll itu terberat. Nah, ini saya mepet aja. Beban roll ini kan sangat berat sekali. Ketika lah ini berat sekali. Nah, ketika roll ini bergesekan dengan roll itu kan sangat berat. Nah, bisa sehingga memungkinkan ketika posisi seperti ini, setreng itu akan lepas atau diesel itu akan mati. Karena tidak ada media yang digesek gabah, maksudnya tidak ada gabah di antara selanya roll ini. Ketika ada selanya roll, di selanya itu ada gabah, ini lebih ringan begitu. Tapi kalau yang bergesekan itu roll dengan roll, nah ini sampai pasti bau-bau sangit kalau dipaksain. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi faktor utama yang membuat PK ini ketika kehabisan gabah itu ngelos atau lepas strengnya, macet PK-nya, itu adalah itu. Artinya setelan roll itu dibuat sangat mepet sekali begitu. Intinya itu. Menurut prosedurnya itu adalah setelan roll itu harus renggang. Maksudnya bukan renggang ya, dibuat semepet mungkin tapi tidak menempel. Nah, namun ya ini. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika PK ini sudah tidak normal. Yang faktornya sudah saya sebutkan tadi, bisa dari bostrum, as, laker atau kepala kambing. Ketika PKN-nya disetel dengan cara yang sudah saya berikan tadi ya, artinya ini dimepetkan, kemudian sehingga bersuara, kemudian dikendurkan 1/2 putaran begini, 1/2 klikan begini hingga suaranya hilang. Tetapi ketika gabah dimasukkan atau buat giling itu tidak bersih. Nah, itu berarti PK dalam kondisi tidak normal. Sehingga apa? Pasti ya kita kalau tidak bersih pasti kita putar lagi. Nah, putar lagi. Sehingga pada kondisi kosong, roll ini pasti akan mepet seperti ini. Nah, itu yang menyebabkan lepas. Oke, baik. Mungkin gambarannya seperti itu ya. Agak berbelit-belit mungkin saya menjelaskannya, tapi ya kalau kurang paham mungkin diputar bolak-balik lagi, insya Allah paham. Oke, kemudian saya akan membahas bagaimana kok bisa nggak bersih. Jadi sudah di setel seperti itu kok nggak bisa bersih. Nah, itu apa penyebabnya? Itu banyak sekali penyebabnya. Saya bahas yang paling umum saja. Itu adalah pertama ada kondisi roll. Biasanya itu adalah miring. Itu yang paling sering saya temui adalah kondisi roll itu miring, ditandai dengan habisnya roll yang pasti tidak merata. Nah, seperti bergelombang begitu. Kemudian urut lagi, kok bisa miring? Dari mana? Biasanya itu terjadi miring karena adalah bentar ya. Biasanya terjadi miring bisa dari bostrum dan as yang bengkok. Kalau itu gampang. Tinggal ketika kondisi kosong ini, kondisi kosong. Ini diputar. Nah, itu kalau gliut seperti ini. Nah, ini sudah dipastikan ini tidak senter. Itu pasti antara as dengan bostrum. Bisa asnya yang bengkok atau setelan bostrum ini enggak sepan. Nah, itu. Ketika dicek, diputar begini, oh ini kan center, ini center. Misalkan ya, ini keduanya center, kondisinya center, enggak gliut seperti ini. Kemudian dipepetkan. Nah, bisa dilihat nanti di center dari bawah ya, center bawah. Cek, apakah rapatnya itu sama? Nah, kalau ini, wah ini enggak kelihatan ya, sayang sekali enggak kelihatan. Di ujung ini mepet, di ujung sana itu longgar. Ini mepet, di sana longgar. Nah, ini yang membuat kupasan itu tidak maksimal. Karena ketika yang mepet ini kemasukan gabah, ini akan ngupas. Tetapi yang bagian yang renggang sana, gabah itu kan lolos ke bawah. Nah, itu yang membuat
kupasan tidak maksimal, kemudian kita akan harus terpaksa memutar ini, sehingga ketika telat maka akan lepas seperti itu. Nah, kalau kondisi miring seperti ini, yang perlu dicek adalah as kepala kambing, as arm ini, kepala kambing ini atau roller arm. Biasanya kocak di sini, bisa karena kepala kambingnya yang lubangnya sudah aus ataupun asnya. Nah, itu harus dicek antara dua itu. Oke, kemudian bisa juga ya faktor lain, ini setelan roll ini kurang mepet, bisa juga, tapi itu enggak seberapa pengaruhnya. Yang faktor utama yang paling pengaruh juga adalah ini, cek spelengnya ini besar apa enggak. Kalau seperti ini ya, ini terlalu speleng ini. Nah, bentar. Nah ini. Nah kalau seperti ini ya nggak bisa ngupas bagus, pasti ya kurang. Kalau seperti ini yang perlu dicek adalah tentunya gigi ya. Nah ini sudah bisa terlihat, ini sepinya itu lah kocak. Kalau LM itu yang sering kalah dulu adalah ini gear yang kecil ini, dan yang nih yang di as pendek ini, itu paling sering kalah. Nah, kalau seperti ini nggak mungkin bisa ngupas bagus, itu nggak mungkin. Jadi seperti itu ya kemungkinan apa namanya penyebabnya. Jadi intinya itu PK ini bisa macet itu karena kondisi PK ini yang nggak bisa ngupas maksimal. Karena dalam kondisi normal roll itu tidak menempel, artinya jarak 0,8 saja itu gabah itu harus bersih. Gabah itu bisa ngumpas bersih. Satu kali PK 60-70% sudah bersih. Tetapi ketika PK ini tidak normal ya, maka kita harus memepetkan roll ini sehingga dalam kondisi kosong, nah, roll ini kan gencat seperti ini kan, terlalu mepet. Nah itu yang mepetnya itu yang membuat PK ini macet. Nah, itu sering terjadi kendala, atau yang paling susah itu kalau seleb manual ya, seleb manual kemudian nyelapnya satu karung. Tapi kalau ini penggilingan besar, penggilingan robot, nggak masalah karena gabah itu masuknya terus menerus, nggak masalah. Kalau penggilingan robot itu kan kalau kurang bersih tinggal diputar aja terus. Ini mepet nggak masalah, pasti gabah itu kan masuk terus menerus. Tetapi beda kalau masuknya satu karung itu repot, sangat repot. Jadi solusi yang pertama itu dicek jadi kondisinya, penyebabnya tidak bisa ngupas bersih itu apakah karena miring dari rollnya ataukah tidak center dari rollnya, itu dicek. Kemudian solusinya tadi, kalau gigi tadi ya bisa dipopok asnya, kemudian diperbaiki sepinya, ataupun kalau cara ekstrimnya dilas. Kalau kepala kambingnya rusak ya harus diganti ya. Kalau diganti pun harus yang bagus, orisinil seperti ini. Lihat ini contoh bus drum yang orisinil, tebal. Nah ini juga ada yang ini enggak orisinil lah, ini tipis sekali ini. Nah ini tipis. Yang jadi masalah itu kadang kalau yang enggak bermerek atau enggak orisinil seperti ini, sebenarnya yang orisinil banget itu enggak ada, yang LM itu enggak keluar part yang orisinil, tapi yang produk bagus dan yang kurang bagus ya. Nah, itu bubutannya ini ya, kadang itu enggak center. Jadi walaupun dipasang baru, kadang roll itu enggak bisa center tapi miring V begini. Maka usahakan cari yang bagus begitu. Nah, kemudian ketika sudah dicek semuanya normal, ya karena kadang orang itu beda-beda ya. Tapi kalau masih macet lagi, ya itu saya berikan solusi lain. Yang pertama itu bisa ya. Pertama kalian harus nonton dulu video saya yang cara nyetel setir ini biar lebih paham ya cara nyetelnya. Kemudian ada solusi yang dari saya yang paling mudah, itu adalah dengan dibuatkan penarik ya. Dari sini dicantolkan pir, di sini dibuat setelan seperti itu. Itu di channel sebelah ada yang membuat seperti itu.
Tonton saja yang cara membuat matic itu, tapi bukan matic aslinya. Itu bisa ditonton di video channel sebelah. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua yang sebenarnya cara kedua itu ya yang termasuk tadi ya, termasuk memperbaiki semuanya yang dimungkinkan itu gagal itu diperbaiki. Karena apa? Logikanya saja, logikanya tuh LM ketika LM masih baru itu dia nggak macet, tapi kenapa kalau sudah dipakai lama dia macet? Nah, itu karena kondisi komponennya sudah tidak sehat tadi, atau rollnya miring dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau nggak mau repot-repot, daripada kan kalau penggantian semua itu juga hitungan juga mahal ya. Nah, kalau mau lebih mudah lagi atau lebih bagus lagi masnya, kalau mudahnya nggak mudah ya, tapi lebih bagus. Karena selain macet kan PKLM ini kendalanya itu ada berisik, ya, berisiknya luar biasa itu. Nah, walaupun ini gearnya diganti baru semua, saya yakin masih berisik. Kemudian olinya yang belepotan, nah ini bocor semua, itu bisa itu dibuat. Ini bukan promosi ya, tapi kalau mau pesen nggak apa-apa. Dibuat matic seperti ini. Ini keunggulan dari matic, dibuat matic seperti ini ya. Pertama itu dijamin tidak akan macet walaupun gabah habis. Kemudian kupasannya lebih bersih. Nah, maaf promosi. Nah, dan tentunya tidak berisik seperti itu. Tutorial saya yang membuat matic kan juga ada. Bisa dilihat di channel di konten saya sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.